Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Setiarini, mahasiswi Universitas Dian Nusantara dengan NIM 1119038. Investasi dan trading adalah dua hal yang sering kita temui saat berinvestasi di dalam saham. Karena itu, saya akan membahas apa investasi dan trading secara lebih lanjut untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Yang pertama adalah investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal dan investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia atau investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antar kedua pihak. Contoh investasi: Eki membeli 2 gram emas batangan seharga Rp400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di brankas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi Rp500.000 per gram. Eki pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapatkan keuntungan Rp100.000 per gram. Tindakan Eki membeli emas pada tahun 2005 inilah yang disebut sebagai investasi, dan keuntungan sebesar Rp100.000 dari selisih harga beli tersebut disebut keuntungan. Berikutnya adalah tujuan investasi. Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Kedua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Ketiga, berguna untuk mengembangkan usaha. Keempat, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Kelima, membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain. Tujuan investasi keenam, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketujuh, investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, berpartisipasi dalam pembangunan negara. Jenis-jenis dan bentuk investasi. Jenis-jenis investasi ada beberapa, yaitu diantaranya investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi cryptocurrency, investasi deposit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah mengetahui jenis-jenis investasi, berikut bentuk investasi dikelompokkan menjadi dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, investasi aktiva real, yaitu investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Bentuk investasi yang kedua adalah investasi aktiva finansial, yaitu investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya investasi deposit dan investasi saham. Selanjutnya, setelah mengetahui jenis-jenis investasi, berikut bentuk investasi dikelompokkan menjadi dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, investasi aktiva real, yaitu investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Bentuk investasi yang kedua adalah investasi aktiva finansial, yaitu investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya investasi deposit dan investasi saham. Pembahasan yang kedua adalah tentang trading.
Trading adalah proses transaksi yang berlangsung dalam pasar finansial di mana sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat. Di sini para trader mendapatkan keuntungan yaitu dengan menjual aset lebih tinggi daripada saat membelinya. Untuk trading ini berbeda dengan investasi yang hanya membeli saham dalam satu waktu lalu menahannya dalam waktu yang lebih lama terlebih dahulu. Trading menyangkut pembelian dan penjualan barang dan jasa, sehingga penjual bisa mendapatkan keuntungan dari kompensasi yang diberikan oleh penjual. Kompensasi ini juga bisa dihasilkan dari pertukaran barang dan jasa antar kedua belah pihak. Trading memang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, trader wajib menguasai ilmunya serta kejelian dalam membaca pergerakan pasar. Selanjutnya, jenis-jenis trading. Jenis-jenis trading ada 4 macam. Yang pertama, trading saham. Trading saham adalah aktivitas jual beli saham yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Polanya adalah dengan membeli saham saat harganya sedang rendah dan menjualnya kembali ketika harga sedang melambung tinggi. Yang kedua, trading komoditas. Salah satu bentuk komoditas yang populer untuk diperdagangkan adalah emas. Dalam trading emas, fluktuasi harga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Amerika Serikat dan mata uang dolar. Yang ketiga, trading forex. Trading forex adalah jenis perdagangan yang kegiatannya meliputi jual beli mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, dengan melibatkan pasar-pasar mata uang utama di dunia. Transaksi ini dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam tanpa jeda. Jenis trading yang keempat yaitu trading kripto. Adalah kegiatan perdagangan aset kripto di akun perdagangan dengan membaca pergerakan harga aset kripto. Kripto merupakan mata uang digital, namun jual belinya bisa menggunakan mata uang dolar atau rupiah. Demikian pembahasan dalam video ini tentang investasi dan trading. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.